Shalom saudara, senang bisa kembali saya berjumpa dengan saudara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, tentunya ketika kita hidup di dalam Tuhan, banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti tentang apa sih maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup yang kita jalani, saudara, memang banyak orang katakan banyak misteri. Tapi misteri atau tidaknya itu tergantung bagaimana sikap kita dalam mengambil tindakan dan melangkah. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk masih nggak jalan juga. Hari ini saya ingin berbicara waktunya untuk percaya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup yang kita jalani ini adalah kelanjutan. Jadi hidup adalah lanjutan dari, mungkin nggak bisa kebaca saudara. Hidup adalah lanjutan dari masa lalu. Jadi masa lalu yang kita miliki dalam kehidupan kita, bila hidup masa lalu masih memiliki hal-hal buruk yang belum diselesaikan, maka dengan sendirinya hidup yang dijalani itu selalu mengalami persoalan-persoalan yang tidak jauh dari masa lalu itu. Jadi kalau masa lalu dalam kehidupan kita, lalu masa lalu itu belum beres, kita belum selesaikan, ya. Atau mungkin masih dalam kamuflase. Oh iya, nah ini yang terjadi saudara, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Karena apa? Karena masa lalunya itu masih belum beres. Setiap kita yang beribadah saat ini, baik yang ada di gereja maupun online, dalam hidupnya memiliki atau mempunyai masa lalu. Dan dapat dipastikan banyak memiliki hidup masa lalu yang tidak menyenangkan Tuhan. Sekalipun mungkin saudara dari kecil saudara sebagai anak Tuhan sudah menerima Yesus barangkali, tetapi masa lalu yang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang banyak sekali yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah ini berbicara hidup. Karena kalau kita mau melangkah masih digandrungi dengan persoalan-persoalan masa lalu, maka hidup saudara akan banyak mengalami kendala dan tantangan untuk mencapai apa yang mungkin direncanakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu akan sulit terjadi. Nah, menurut ini namanya Earth Nightingale, seorang mahaguru motivasi, dia mengatakan begini saudara, we become what we think about. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau saya berpikir diri saya orang yang rapuh, maka dalam menghadapi setiap persoalan saudara akan selalu rapuh. Kalau saudara menganggap diri saudara kuat, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara kuat. Kalau dalam pikiran saudara, dalam hidup saudara bahwa Tuhan adalah segala-galanya, maka engkau akan menjadikan Tuhan dan menempatkan Tuhan dalam kehidupanmu segala-galanya. Jadi apa yang ada dalam pikiranmu dan itulah yang terjadi. Saudara, maka dalam hidup kita, kita harusnya untuk meniti hidup ini dengan dengan apa yang kita jalani dalam hidup ini dengan baik, kita perlu menyiapkan mental. Untuk dapat meniti hidup dengan baik, jadi mental kita harus kita siapkan. Maka saya ingin mengajak kembali kepada saudara, ini waktunya untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyiapkan itu dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Mental kita harus siapkan, emosi kita harus siapkan, semangat hidup yang tinggi juga kita harus siapkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini.
Karena hidup itu terkadang saudara, apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dimanapun posisi kita dan apapun keadaan kita saat ini, mulailah bertindak. Mulailah bertindak dengan penuh harapan. Nah, untuk melakukan apa? Bertindak untuk apa? Untuk melakukan dalam satu situasi atau keadaan sehingga membuat pikiran dan perasaan kita dikendalikan oleh situasi dan keadaan tersebut. Jadi kalau kita tidak dikuasai oleh emosi kita, maka kita akan mampu menghadapi itu. Artinya saudara tidak mudah terpengaruh dengan masalah. Masalah, jangan membiarkan hidup kita diatur oleh masalah. Karena masalah itu harusnya kita yang mengatur masalah itu. Nah saudara, jadi jangan biarkan kita terperangkap dalam satu situasi atau keadaan itu. Sehingga membuat pikiran perasaan kita dikendalikan. Maka kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu tertentu dan khusus. Untuk apa? Waktu khusus apa? Waktu tertentu apa? Waktu tertentu dan khusus menjawab doa-doa dan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Jadi dia punya waktu dan khusus untuk apa? Untuk menjawab doa-doa dan keperluan apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11, coba kita buka di sana. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, saya enggak suruh ada di sini, karena apa? Karena nanti saudara enggak mau buka handphone saudara atau telepon Alkitab saudara. Ada? Oke. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Inilah yang Tuhan ingin rindukan. Inilah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, jadi sekarang waktunya untuk percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Ingat, waktunya apa? Untuk percaya. Dalam kata saya percaya pada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah sering mendengar kalimat percaya kepada Tuhan. Apalagi kalau kita beribadah atau kita rajin bergereja atau beribadah kepada Tuhan. Kata kalimat atau kalimat percaya kepada Tuhan berkali-kali kita dengar. Terutama saat kita sedang menghadapi tantangan. Ataupun mungkin sedang diperhadapkan pada situasi-situasi sulit dalam kehidupan saudara. Tetapi meski mudah diucapkan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu seringkali terasa sulit. Terasa sulit untuk dilakukan, betul tidak? Walaupun saudara, saya percaya, berulang-ulang kali saudara menyebut kata saya percaya kepada Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Saudara sudah mengucapkannya tapi kadang dalam mempraktekannya mungkin sulit dalam kehidupan saudara. Maka tantangan inilah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tantangan percaya itu seperti itu saudara. Karena hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah dan cobaan. Hidup dalam Tuhan itu bukan berarti kita bebas. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin ikut doa, bukan berarti gak ada masalah dalam kehidupan saudara. Bukan berarti gak ada cobaan dalam hidup kita. Mungkin itu akan terjadi dalam setiap saat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan sendirian dalam kehidupan saudara.
Saudara, terkadang mungkin kita juga diperhadapkan dengan permasalahan yang di luar perkiraan. Bukan hanya cobaan saja, mungkin menurut saudara itu udah overload. Bila kondisi seperti ini, apa yang kita akan lakukan? Apa yang saudara akan kerjakan? Apa yang saudara akan tetap kerjakan atau imanikah? Atau memang saudara mulai ragu tentang Tuhan? Apakah saudara akan putus asa dalam mengiring Tuhan ketika menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan saudara? Dan mungkin tadi saya sudah katakan, lewat batas. Masihkah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Atau saudara mulai putus asa? Kita sebagai anak Tuhan, saudara, putus asa itu berarti sudah hilang harapan. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, lalu setiap ada persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, lalu saudara putus asa, berarti saudara sudah hilang harapan saudara. Patah semangat mungkin kita alami. Karena putus asa dan patah semangat sama saja dengan orang tidak mempunyai dasar untuk berharap. Itulah sebabnya saya katakan sudah hilang harapannya. Karena sama saja saudara, seperti apa? Dasar untuk harapan itu, dasar harapannya sudah enggak ada. Perlu lagi ditata untuk memiliki dasar itu. Jadi kalau dasar kebenaran saudara, sebagai landasan orang percaya sudah terkikis, maka kita tidak mengerti apa yang telah diselesaikan Tuhan. Karena saudara dasarnya nggak ada lagi. Saudara nggak ngerti lagi apa yang Tuhan akan kerjakan ke depan untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya kita, kalau ini sudah tidak ada dasar apa kebenarannya itu dari sebagai landasan dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang percaya sudah mengalami satu landasan untuk percaya kepada Tuhan sudah terkikis. Maka kita tidak mengerti apa yang telah diselesaikan Tuhan. Jadi tantangannya itu saudara. Tantangannya ketika menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, cobaan yang terkadang melebihi dalam kehidupan kita, banyak kali menggoda untuk menghancurkan landasan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka saya katakan, jangan biarkan itu terkikis. Karena kalau itu terkikis, maka saudara akan menjadi orang-orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan telah selesaikan dalam kehidupan kita. Ya. Berarti kalau kita tidak mengerti apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan, berarti kita juga tidak tahu siapa diri kita. Ingat, Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menyembuhkan kita, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah membebaskan kita sehingga kita dapat hidup seperti sekarang ini. Tuhan sudah begitu rupa mengangkat kehidupan kita yang tidak terhormat menjadi terhormat. Yang tadinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seteru dari Tuhan, kita dijadikan sahabat Tuhan. Bukankah suatu kehormatan? Yang tadinya kita bukan apa-apa, sekarang dijadikan sebagai anak Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu satu kehormatan? Lalu saudara dengan sendirinya hilang rasa percaya saudara karena persoalan itu melanda dalam kehidupan saudara. Berarti saudara tidak tahu siapa saudara sesungguhnya. Saudara, dimanapun keadaan kita, dalam keadaan apapun, Tuhan masih memberi pertolongan. Jika Tuhan sudah berpihak terhadap hidup kita, tetapi dalam perjalanannya saudara, ketika kita menghadapi berbagai peristiwa menjadi putus asa,
dengan berbagai alasan, saudara. Alasan itu yang dikemukakan berarti kita tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak tahu siapa diri kita. Bahkan alasannya saudara mungkin, Tuhan, Engkau tidak mengerti apa yang aku alami. Dan Tuhan sepertinya tidak mendengar atau menjawab doa. Sekali lagi, berarti kita tidak tahu siapa diri kita dan apa yang kita miliki dalam Tuhan. Kita gak mengerti. Saudara, bila kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, entah itu dalam perekonomian saudara, entah itu dalam kesehatan, entah itu dalam keluarga, karir, masa depan, dan persoalan yang lainnya, saudara. Sesungguhnya kita sudah waktunya untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika engkau menghadapi persoalan itu, ketika kita masuk dalam satu permasalahan itu, berarti engkau sedang diproses untuk menjadi manusia, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan lebih lagi, memiliki kualitas yang lebih. Berbahagialah engkau yang masuk dalam persoalan itu, karena Tuhan ingin mengangkat engkau bukan menjadi yang sekarang ini. Setuju? Tidak bedanya kita masuk di dalam ujian sekolah. Ketika engkau masuk dalam kelas 1, kelas 2, sampai dengan SMP, SMA. Atau mungkin waktu kelas, sekarang ini bukan kelas 1, kelas 2. Ada kelas 9. Jadi ketika masuk dalam kelas 9, masuk kelas 10 ada ujian. Berarti ketika masuk dalam ujian menentukan engkau naik ranking atau tidak. Ketika engkau masuk kelas 10 atau kelas 12, sudah naik, lalu masuk ujian, berarti engkau sedang diperhadapkan untuk karirmu yang lebih besar lagi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, tidak tahukah engkau siapa engkau? Ketika engkau masuk dalam proses, Tuhan selalu ada menyertai kehidupanmu. Tuhan selalu ada menyertai kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan selangkah pun. Saudara, maka dari itu percayalah Tuhan sudah memberi. Dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun dalam doa, tenang dalam menghadapi permasalahan itu. Jadi ketika persoalan itu datang dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, maka saudara, kita perlu masuk di dalam doa. Karena Dialah yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kita. Anda boleh menggunakan pikiran Anda dengan sekeras mungkin. Tetapi kuncinya ada di dalam Tuhan. Ketika Anda membuka kunci itu, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Karena Tuhan memberikan kuncinya untuk saudara, untuk kita. Amin. Imani itu. Dia akan membawa saudara dalam ketenangan. Tekanan boleh terjadi, pikiran boleh memikirkan sesuatu, tetapi hati tetap tenang. Itu yang saya alami. Apapun yang terjadi saudara, Tuhan berikan ketenangan. Kita menangis di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku begini. Tapi Tuhan yang selalu memberikan ketenangan dalam hati kita. Sampai Daud mengatakan, sekalipun banyak persoalan, kalau saudara baca di dalam Pemazmur, dia dikejar-kejar oleh musuh, tetapi dia tetap tenang dan dia bisa tertidur dengan baik.
Kalau Anda punya persoalan, kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya berbagai macam tekanan hidup, berarti Anda tidak bisa tidur, berarti Anda tidak dalam keadaan bersama dengan Tuhan. Karena Anda selalu memikirkan diri Anda. Saudara, jadi dia akan tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Apakah saudara percaya? Seberapa besar saudara percaya? Siapa yang percaya boleh berdiri. Ini saya bukannya main-main saudara, saya sungguh ini menyatakan apa yang saudara ingin ungkapkan dalam kehidupan saudara. Karena ini wujud tindak nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih yang berdiri, yang tidak berdiri. Anda akan mengalami atau tidak. Oh, saya berdiri, hati berdiri, tapi kondisi duduk sama juga saudara. Nanti yang saya akan buktikan. Contoh begini. Contoh, terima kasih, silakan duduk. Saya sudah berikan sesuatu pada David, minta contoh pada David saja enak dah dia mah, dia nggak pernah marah. Naik, boleh naik dong, supaya kelihatan tuh. Misalnya saya sudah berikan handphone, lalu dia ngomong begini, Pak Edi, saya minta handphonenya dong. Lucu nggak kira-kira? Saya sudah kasih, tapi dia minta. Ini lucu. Walaupun hal itu saya ambil lagi. Nah, kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, belum ketemu ya? Oh, saya sudah siapkan duluan makanya. Apa? Dah? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita sambung di dalam ayat berikutnya, yaitu Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari kedua ayat ini saudara, Tuhan sampaikan kepada kita tentang percaya kepada Tuhan. Memiliki sifat aktif, bukan hanya sekedar kita tahu menerima itu. Seperti tadi, saya ingin mengajak saudara suruh aktif. Anak-anak muda kalah dengan yang tua, enggak aktif. Dia duduk aja, mager. Oke lah yang perutnya gede emang mungkin susah. Ketika duduk diangkat dulu ininya. Kayak Pak David gitu. Nah saudara, Tuhan memiliki, Tuhan menghendaki dan kita mengerti ayat ini adalah melakukan satu sifat atau kata sifat aktif. Allah telah memberikan kepada kita segalanya, oke? Tadi katakan, memberi roti, sudah diberi. Ada sebuah sumur air hidup di dalam setiap orang percaya yang telah lahir baru itu. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada sumur yang hidup yang terus mengalir dalam kehidupan orang percaya. Bukan Tuhan yang salah jika mereka lapar dan haus. Bukan waktunya untuk meminta Tuhan datang dan menjamah kita. Sudah waktunya bagi kita untuk mulai mengambil. Tuhan, sekarang aku mau menerima jamahan-Mu.
Jadi doanya jangan Tuhan jamah aku. Enggak. Tuhan sudah melakukan. Tuhan sudah memberi. Sekarang tinggal apa yang kita akan kerjakan untuk meraih itu. Saya ketika belajar ini, saya sangat dibaharui dalam rohani saya. Kaget, selama ini saya banyak melakukan kesalahan di dalam doa. Kenapa? Karena kita meminta kembali, saudara. Seperti tadi, sudah dikasih, kita minta Tuhan. Tapi kadang-kadang, saudara, Tuhan itu luar biasanya begini. Walaupun kita salah, ya, Tuhan kadang-kadang lihat, oh iya deh, diberi, walaupun salah. Tapi jangan terus-terus salah dong. Coba kita mulai belajar. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila kita mengalami satu tekanan dalam kehidupan kita, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang harus kita imani? Tuhan sudah memberikannya itu. Jalan keluar itu sudah ada. Doanya sekarang begini, Tuhan, terima kasih buat persoalan yang yang ada dalam kehidupanku. Aku tahu Engkau sudah memberikan jalan keluar. Aku menunggu jalan keluar yang Tuhan berikan itu. Aku ingin menggenapi itu. Itu yang harus kita katakan. Jangan Tuhan berikan aku jalan keluar. Jalan keluarnya sudah ada. Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa melalui jalan keluar yang Engkau berikan itu. Amin. Dan itu yang harus kita lakukan dalam doa kita. Tuhan, aku sudah terima kesembuhan apapun. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kuasa-Mu yang besar itu terjadi dalam kehidupanku untuk menyembuhkanku, untuk membawa kehidupanku lebih baik. Aku ingin melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupanku dan Engkau sudah menyatakan itu. Dan aku ingin ingin mewujudkan. Itu namanya, saudara, kita yang sudah diberikan otoritas kepada kita. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita. Sekarang tinggal gunakan otoritas itu. Ketika ada yang menghalangi, saudara sudah diberikan kuasa. Ada yang menghalangi, misalnya diberikan kuasa untuk apa? Untuk jaga rumah. Rumah yang besar. Lalu saudara diberikan kuasa. Ada yang menghalangi, siapa Bapak? Saya orang baru di sini. Betul, tapi saya sudah terima kuasa dari ini. Ada buktinya, ada. Begini, saudara jelaskan. Oh, maka dia akan tercengang, saudara. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Bapa telah melakukan segalanya. Bapa telah melakukan bagiannya. Dan bila kita mengalami depresi, kekecewaan, mudah menyerah atau putus asa, ini merupakan kesalahan kita. Karena apa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan, melainkan fokus kepada manusia duniawi kita. Kita enggak fokus kepada Tuhan, melainkan kita fokus kepada masalah. Anggaplah ini masalah. Bila kita fokus terhadap masalah, maka saudara, apapun yang ada ingin menyelamatkan saudara enggak akan terlihat. Karena terhalang dengan masalah yang ada dalam hidup saudara. Dalam penglihatan saudara. Iman kita sudah mengajak. Tuhan sudah mengajak iman kita untuk kita naik lebih tinggi. Tetapi kita tetap fokus kepada persoalan masalah yang dihadapi. Tidak fokus kepada Tuhan. Maka kita sebagai anak Tuhan, walaupun saat ini kita masih belum melihat perubahan yang terjadi, hendaknya kita tetap bertekun dalam pengharapan. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ingat, pada saat Tuhan berjanji kepada siapa? Kepada Abraham, bahwa kelak ia akan memiliki keturunan, walaupun serasa tidak mungkin, namun pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Dan akhirnya Abraham memiliki keturunan.
Sekalipun tidak mungkin. Kenapa? Sudah tidak ada jaminan secara secara manusiawi. Secara dunia sudah enggak mungkin lah. Bagaimana orang yang sudah menopause bisa melahirkan seorang anak? Siapa yang menopause? Banyak ya. Yang masih punya suami. Misalnya saya, ya istri saya, ya tiba-tiba hamil. Lah orang udah menopause, nggak mungkin kan? Saya bilang mana mungkin? Berarti kalau itu pun terjadi dalam kehidupan istri saya, berarti saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksudmu Tuhan? Istri saya harus gendong-gendong bayi lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku akan jadikan anakmu menjadi nabi ke-27. Sebab nabi 26 sudah ada. Nah saudara, jadi tetaplah percaya dan setia dalam menanti pertolongan Tuhan. Amin. Jangan terpengaruh lamanya waktu. Sudah sekian lama belum datang kunjung, jangan terpengaruh itu. Fokus pada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selangkah pun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Artinya yatim piatu orang yang tidak punya pengharapan. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang mempercayai waktu Tuhan. Mempercayai waktu Tuhan, saudara, berarti kita perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja. Kita perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita pada waktu yang tepat. Dia selalu tepat menolong kita. Dia selalu tepat membawa kehidupan kita selalu terus dibaharui dan dibaharui. Jangan pernah berjalan dalam keraguan, apalagi kecemasan. Percayalah, segalanya dalam kendali Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam kendali Tuhan, maka semua itu pasti akan menjadikan sesuatu yang indah. Indah pada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Saudara, dan bukan hanya menggenapi saja. Tadi saya sudah singgung bahwa Dia selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya. Mari mulai saat ini saudara, kita menjalani kehidupan dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan berdaulat. Mungkin kesenangan kita, saudara, sedikit terganggu. Karena kesenangan itu, percaya deh, kita senang bukan karena uang saja. Uang itu tambahan, kekayaan itu tambahan. Suatu saat nanti saudara akan bisa membawa semuanya itu dengan baik dalam kehidupan saudara. Tuhan akan atur dengan begitu baik. Hidup seperti ini bukan berarti hidup yang dengan pasif saudara. Artinya, ya percaya kepada Tuhan, bukan cuma hanya sekedar percaya kepada Tuhan, pokoknya diem aja begitu. Itu pasif namanya. Percaya kepada Tuhan cuma hanya duduk, diam, berdoa, bertindaknya enggak. Tuhan, aku percaya dalam umurku yang sekian, Tuhan pasti beri pasangan hidup buat aku. Tapi di rumah aja. Enggak bergaul.
Lagi jawab doanya, Tuhan, Engkau akan kirimkan calonku datang ke rumah. Datanglah nenek-nenek. Bagaimana? Oh, itu bukan dari aku Tuhan. Oh, itu bukan Tuhan. Makanya bertindak. Tuhan percaya Engkau akan luluskan aku dengan nilai A. Aku akan menjadi mahasiswa yang cum laude. Belajar aja kagak. Nah, Tuhan kan akan bekerja dengan apa yang kita lakukan. Jangan harap saudara nilai A. Nilainya habis. Jadi bukan yang pasif lalu diam, duduk, tunggu apa, nunggu jawaban Tuhan. Apabila segalanya belum berubah, belum terjadi kemenangan, kesembuhan, kebebasan, lalu saudara apa? Marah kepada Tuhan. Tuhan gak dengar doa saya, mogok saudara. Emangnya buruh, bentar-bentar mogok, demo, mau demo sama Tuhan. Gak ada di sini mah, tapi banyak yang demo. Doa yang tadinya kaum bapa yang aktif, sudah gak aktif lagi di kaum bapa. Bukankah itu demo? Alasan sibuk. Di Komsel atau HPM, sudah gak lagi. Gak cocok saya dengan pemimpinnya, bawel pemimpinnya. Pemimpinnya sotoy. Dan seterusnya, dan seterusnya. Marah. Ingat, Tuhan telah melakukan segalanya. Namun jika kita tidak melihat hal yang itu terwujud, hal itu terwujud atau belum didengar doa kita, bukan karena Allah belum memberikannya, tetapi kita belum menerimanya. Tuhan sudah memberi, tapi kita belum menerima. Dan itu permasalahannya. Kenapa? Ya kan? Jadi ada hal-hal yang saudara harus ingat tadi. Yakin bahwa Tuhan akan bekerja dan sudah bekerja dalam kehidupan kita. Mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu meletakkan segala beban pikiran di bawah kaki Tuhan. Apa yang kita percayai mempengaruhi sikap kita terhadap setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Apa yang kita percayai itu akan mempengaruhi. Percaya bahwa di jalan yang ini itu ada hantunya. Kenapa? Setiap kali saya lewat situ merinding. Setiap kali lewat situ ada apa? Ada bau kemenyan kayak, ada bau apa kayak minyak nyong-nyong kayak apa kayak. Tuh, kerusak. Wah, udah mulai tambah yakin lah ya udah. Terus, ya, saudara nggak tahu siapa diri saudara. Kita ini terang. Coba matikan ibu. Terus matikan aja, jangan ragu kalau disuruh matiin semua. Matikan. Nah, agak coba mati lagi di belakang. Gelap. Coba nyalain. Gelap itu akan pergi. Lagi semuanya. Kayak tadi lagi dong, jangan setengah-setengah. Jadi saudara, kita ini terang. Gelap itu siapa? Iblis. Ketika kita ada, dia akan nyingkir, dia takut. Coba buktinya gelap, dia takut di mana? Maka kalau di sini ada kebenaran Tuhan, di sini ada terang Tuhan, maka gelap itu dia akan nyingkir. Kalau jalan kita terang, kita nggak perlu tanya-tanya. Banyak anak Tuhan bertanya-tanya, Om ini boleh nggak? Om itu boleh nggak? Kenapa? Karena dia gelap, masih bertanya-tanya, nggak jelas.
Dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 3. Jadi, saudara, jika ingin memiliki sikap positif, ubah terlebih dahulu apa yang kita percayai. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam atau yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Paulus menekankan kata telah, yang memiliki arti berarti telah itu sudah menjadi. Ya, nasi telah jadi bubur, berarti sudah jadi. Kata telah itu berarti sudah menjadi. Kata telah juga, saudara, memiliki pengertian adalah dapat dijabarkan sebagai yang telah terjadi, atau saudara di sini dikatakan sudah dikerjakan. Telah itu juga artinya sudah dikerjakan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan sudah melakukan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan di sini katakan mengaruniakan kepada kita segala berkat. Berarti sudah belum? Telah, Tuhan telah mengaruniakan segala berkat. Berkat apa? Berkat rohani. Nah, maksud dari ayat ini, saudara, artinya begini. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani ini dapat dijabarkan segala sesuatu yang telah Allah kerjakan bagi kita, telah dimasukkan di dalam roh yang telah lahir baru, di mana kita harus menariknya keluar dari roh ke dalam dunia jasmani kita. Jadi Tuhan sudah memberikan itu dalam roh. Maka ketika Tuhan sudah memberikan di dalam roh itu, kita harus menariknya keluar dalam dunia jasmani kita. Itu pengertiannya. Jadi rohnya sudah terima, udah. Nah sekarang secara jasmaninya kan belum. Nah itu yang harus kita tarik, keluarkan itu dalam kehidupan kita. Secara rohani sudah terima. Maka secara jasmaninya, dalam fisiknya, maka kita harus mewujudkan itu. Itu maksud ayat ini. Ayat Efesus 3, 1 ayat 3. Jadi ini ada satu cerita, saudara, begini. Ada satu legenda yang menceritakan 3 orang pengawal kerajaan yang melintasi hutan belantara pada malam hari. Jadi ketika mereka melewati lorongnya yang berbelok-belok di antara 2 bukit, saudara, mereka mendengar suara samar-samar yang menyuruh mereka untuk mengambil beberapa batu yang tergeletak. Ambil batu, suruh mengambil batu yang tergeletak itu. Dan setelah mengambil, lalu suruh ditaruh di kantongnya. Jangan lihat batu tersebut, kata suara itu, sampai matahari terbit. Nah, telah dijanjikan kepada mereka bahwa jika mematuhi perintah suara tadi, maka akan senang sekaligus sedih. Jadi kalau Anda mengikuti kata-katanya, jadi ketika mengikuti itu, maka engkau akan senang dan sedih. Bingung juga nih orang. Waduh, pengawal ini pada bingung. Kok senang tapi sedih? Kenapa? Tapi dia enggak terus bertanya-tanya, dia lakukan saja. Setelah mendengar perintah aneh ini, saudara, ketiga pengawal kerajaan tersebut turun. Dan keduanya lalu mulai memungut batu-batu yang berserakan di tanah. Tanpa tahu batu apa yang mereka pungut. Karena hari sangat gelap gulita. Ketika matahari pagi mulai bersinar, mereka merogoh kantong masing-masing untuk melihat batu. Batu apa yang mereka temukan? Betapa kagetnya mereka ketika melihat bahwa batu itu adalah batu permata, berlian, dan batu berharga lainnya. Kemudian mereka mengingat bahwa mereka akan merasakan kebahagiaan sekaligus kesedihan. Mereka gembira karena apa?
Karena batu yang mereka ambil adalah batu yang berharga. Namun sedih. Kenapa mereka sedih? Karena mereka mengambilnya kurang banyak. Dalam kehidupan kita, Tuhan telah menyediakan begitu banyak. Banyak kesempatan, banyak berkat yang disediakan. Yang harusnya kita dapat pergunakan dengan baik. Yang harusnya dapat manfaat dengan baik. Ada beberapa orang menganggap remeh tindakan yang harus diambil. Dan juga usaha yang harus dibayar, namun pada akhirnya menyesal karena tidak melakukannya. Saya berharap bukan saudara orangnya dalam penyesalan karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, dalam menjalani kehidupan mungkin Tuhan sedang menguji komitmen kita terhadap apa yang Tuhan telah rencanakan, telah sediakan. Ini seperti apa ya? Seperti sinyal televisi atau mungkin juga sinyal handphone. Ketika handphone saudara tidak menyala, bukan berarti siarannya itu berhenti, enggak ada. Bukan berarti alat penerima kita atau siarannya itu tidak atau rusak, saudara. Tapi alat penerima kita barangkali yang rusak. Alat penerima kita yang tidak bekerja dengan baik. Jadi mari kita lihat petunjuknya. Apa? Seperti tadi, saudara. Saya kotak-katik ini hilang. Waduh, saya sudah buat PPT, ternyata hilang. Wah, kemana? Saya cari-cari, di save-nya salah. Mau pindahin kagak bisa. Dasar Orla. Jadi Orla ya beda lah. Ketika tanya sama anak, cuman hanya klek-klek dipindahin aja begini. Aduh, dari tadi udah hampir 15 menit saya kotak-katik kagak bisa. Saya pindahin ke sini hilang semua, kaget lagi, ampun. Nah itulah, tapi ketika dibuka, klik, nyala, terima itu. Nah ketika kita, Tuhan sudah janjikan itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti hilang, enggak ada. Sebetulnya Tuhan sudah sediakan, cuman kita yang tidak tahu caranya bagaimana. Kuncinya sudah ada di tangan saudara. Serentetan kunci. Kunci yang mana yang saudara harus bisa buka. Maka dari itu sekarang waktunya untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya itu terkait dengan pengakuan terhadap Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi itu pengakuan kepada kita terhadap Tuhan. Pengakuan terhadap pengenalan dan penerimaan pribadi Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti hidup bagi Dia. Hidup bagi Tuhan artinya harus hidup sama seperti Dia hidup. Kita tidak boleh putus asa. Kalaupun kita gagal atau jatuh bangun karena persoalan. Karena memang itu kehendak. Atau mungkin juga sedang Tuhan memproses kita. Kita harus berambisi kuat. Bagaimana kita menghadirkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Sudah waktunya kita percaya dan sudah waktunya kita menerima bagian itu dalam kehidupan kita. Jangan lihat persoalannya, lihatlah Tuhan yang akan mampu menyelesaikan semuanya itu. Saya undang saudara bangkit berdiri.